Sudah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da an a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hadithi syarif, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita semua, dan nikmat itu sangat banyak. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat waktu luang, dan masih banyak lagi nikmat yang tidak bisa kita sebut satu persatu. Semoga dengan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berkenan memberkahi hidup kita, menambahkan nikmat-nikmat yang sudah diberikan kepada kita, dan yang paling utama adalah mencatat kita sebagai abdan syakur, sebagai hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para alim ulama dan umat Islam yang istiqomah hingga hari kiamat nanti. Jamaah sekalian dimati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan sholatul musafir, sholatnya orang-orang yang sedang melakukan perjalanan, kemarin sudah selesai Pak ya. Dan sekarang kita akan lanjutkan, kalau urutan di buku ini adalah setelah sholatul musafir itu, di sini ada pembahasan sholatul idaini, sholat dua hari raya. Meskipun masih jauh, tapi secara urutan seperti itu Pak. Tidak apa-apa Pak ya, kita bahas ya. Ya nanti barangkali kalau mau Ramadan diulas lagi sekilas tidak apa-apa. Biasanya seperti itu. Tetapi secara mendasar, secara pembahasan secara tuntasnya ya, di buku ini, maka tidak ada salahnya jika kita baca bersama dan kita pelajari bersama apa yang sudah dituangkan oleh Dr. Wahbah Zuhli dalam bukunya beliau yang berjudul Al-Wajiz fil Fiqh Al-Islami ini. Sholatul Idaini, sholat dua hari raya ya. Berarti sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Jamaah saya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sholat Id ini disyariatkan atau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala baru setelah beliau berhijrah ke Madinah, tepatnya tahun pertama pada tahun Hijriah begitu ya. Berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kautsar, fasholli li rabbika wanhar. Jadi ini sholat Idul Adha, maka sholatlah kamu dan sembelihlah ya. Jadi yang ada urutannya setelah sholat menyembelih itu sholat Idul Adha ya. Ai sholli sholatal idi tsumma dzbah al-udhiyatan. Maksudnya adalah sholatlah kalian sholat Id, kemudian sembelihlah hewan sembelihan udhiyah. Wa tawatur anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalliya sholatal idaini, dan diriwayatkan secara mutawatir itu hadisnya diriwayatkan oleh banyak orang ya. Jadi satu generasi sahabat yang menyeriwayatkan 10 orang lebih, kemudian generasi tabi'in juga seperti itu. Nah, itu namanya hadis mutawatir, diriwayatkan oleh banyak orang. Derajat hadis mutawatir itu masuk dalam kategori hadis sahih, karena
Kalau hadis diriwayatkan oleh banyak orang, kata para ulama ahli hadis, mustahil mereka akan berbohong, atau mustahil mereka akan berdusta ya. Jadi makanya derajat hadis mutawatir itu derajat hadisnya sahih. Dan fi'il atau perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan sholat Aidah ini, sholat Idul Adha dan sholat Idul Fitri ini diriwayatkan oleh para sahabat, dan yang meriwayatkan banyak orang atau disebut dengan hadis mutawatir. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang tentang hukumnya. Hukumnya mungkin yang sering kita tahu adalah hukumnya sunnah ya. Ternyata di sini para ulama berbeda pendapat, ada dua pendapat. Yang pertama adalah pendapatnya mazhab Hanafiyah, mazhab Hanafi yang di ulamanya adalah Imam Abu Hanifah, gurunya ya, pendirinya ya. Menurut mazhab Hanafi, sholat Idul Adha dan Idul Fitrinya adalah wajib ya, wajib. Sementara menurut fardu kifayah, menurut Hambali, bahwa sholat Idul Adha dan Idul Fitri ini hukumnya fardu kifayah. Tadi menurut Hanafi wajib, kemudian menurut Hambali fardu kifayah. Fardu kifayah itu apa? Kalau yang sudah ada sebagian kaum muslimin mengerjakannya, maka yang lain tidak gugur kewajibannya ya, sudah gugur kewajibannya. Sebagaimana sholat jenazah ya, fardu kifayah. Ini yang berpendapat fardu ataupun wajib dari Hanafi berpendapat wajib, sementara Hambali fardu kifayah. Kemudian siapa yang berpendapat sunnah muakkadah? Yang sunnah muakkadah ini adalah pendapatnya Maliki dan Syafi'i. Jadi kalau kita di Indonesia umumnya kaum musliminnya menganut mazhab Syafi'i, berarti sholat Idul Fitri dan Idul Adha itu sunnah muakkadah. Apa itu sunnah muakkadah? Sunnah yang hampir-hampir tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Akkada yu'akkid itu artinya sangat-sangat ditekankan. Makanya disebut sunnah muakkadah, sunnah yang sangat-sangat ditekankan. Sementara mazhab Hanafi dan Hambali yang berpendapat wajib dan fardu kifayah tadi, mereka mengatakan bahwa limuwadzabatin Nabi 'alaiha. Nabi itu tidak pernah meninggalkannya. Dari sini mereka berpendapat wajib. Sementara menurut mazhab Syafi'i dan Maliki berpendapat bahwa sunnah muakkadah bagi siapa? Liman tajibu 'alaihil jum'ah. Sunnah muakkadahnya juga itu terbatas pada mereka yang wajib sholat Jumat saja. Siapa? Yaitu orang laki-laki, muslim laki-laki yang sudah balik, merdeka dan mukim di negerinya. Ini menurut mazhab Maliki dan Syafi'i. Sehingga kalau menurut mazhab Syafi'i dan Maliki ya, tidak dianjurkan atau tidak disunahkan untuk anak-anak, untuk kaum wanita, untuk hamba sahaya, dan untuk orang yang sedang safar. Nanti bukan khusus ya, anjuran sunnahnya adalah untuk kaum yang diwajibkan Jumat lah. Berarti ibu-ibu di sini, kaum wanita tidak masuk dalam kategori yang disunahkan menurut mazhab Syafi'i dan Maliki. Kalau mengerjakan, ya dapat pahala tetap ya. Tetap sebagaimana sholat Jumat juga wanita boleh mengerjakannya. Kemudian walaupun di sini beliau menyebutkan Imam Syekh Wahbah Az-Zuwaili, walaupun mazhab Syafi'i dan Maliki berpendapat bahwa wanita tidak masuk dalam kategori yang disunnahkan di sini, tetapi watasihhu sholatu minar rijali wasibyan wanisa, salatnya mereka kalau ikut wanita,
anak-anak tetap sholatnya sah dan berpahala. Wala mani min khurujin nisa lil musalli, tidak ada larangan. Tidak ada larangan kaum wanita untuk keluar sholat Idul Adha ataupun Idul Fitri ya. Bahkan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menurut Ibnu Abbas, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam Al Baihaqi, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kana yukhriju nisa'ahu wa banatahu fil idaini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak keluar para istrinya dan anak-anaknya untuk sholat Idul Adha dan Idul Fitri. Ya. Kemudian di sini juga disebutkan wa yajuzu ada'uha jama'atan wa huwa afdal wa munfaridan. Ini yang prakteknya yang kedua yang saya belum tahu seperti apa. Boleh dikerjakan secara berjamaah dan munfarid sendirian. Ya, padahal di situ dianjurkan untuk khutbah begitu ya. Wa tusannu 'inda Syafi'iyah lil hajj bi Mina lakinna furuda la jama'atan. Kemudian menurut Syafi'iyah untuk orang yang haji juga disunnahkan untuk sholat Idul Adha dikerjakan di Mina dan dikerjakan secara sendiri-sendiri ya. Ini tentang hukumnya ya. Hukumnya tadi ada berapa Pak? Ada dua. Yang wajib terbagi menjadi wajib ain dan fardu kifayah. Kemudian yang sunnah muakkadah itu pendapatnya Maliki dan Syafi'i. Kemudian waktunya kapan? Waktunya adalah ma baina tulu'i syamsi qadra rumhin ya. Au romhaini ya. Yaitu ketika matahari sudah terbit naik sekitar satu penggalah ataupun satu tombak dari tempat terbitnya atau 2 tombak. Nah di sini karena Dr. Wahbah Suhail itu adalah beliau itu ulama kontemporer, jadi sudah ada perhitungan menit dan jam. Beliau di sini memberi catatan hawalai nisfu sa'atin ila qubailaz zawal ay qablatuhu li waqti zuhri. Waktunya adalah setelah matahari terbit sekitar setengah jam. Matahari terbit hari ini jam berapa Pak? 5:30. Terbit bukan sholat subuh ya, syuruk. Kalau subuhnya iya lebih 18, jam 4:18. Berarti berapa Bu? Yang biasa salat syuruk isyraq 5:28 ya, 5:30. Berarti jam 6 ya. Maksudnya sholat id dimulai setelah, kalau hari ini ya jam 6 ya, setengah jam setelah terbit ya. Waktunya setengah jam setelah terbit sampai kapan? Sampai menjelang zuhur. Jadi waktunya memanjang. Artinya tidak apa-apa kalau misalnya panitia memperlambatnya, tapi kasihan nanti kalau khutbah pas sudah panas gitu ya. Biasanya orang pengennya cepet-cepet ya. Apalagi Idul Adha gitu ya, pengen segera nyembelih hewan kurban atau hewan udhiyah ya. Maka sebetulnya tidak masalah ya. Ya karena waktunya memanjang, tetapi biasanya masyarakat itu kalau sudah kepanasan nanti pas khutbah bubar gitu ya. Khutbah bubar. Ya kalau ar-rumhu itu biqadri salasati amtar. Tombak di sini itu, ini tombak zaman dulu mungkin ya. Panjangnya 3 meter, Pak. Salah satu amtar berarti genter itu bukan tombak ya. Tombak senjata kan paling 1,5 meter ya. Kayak tongkat pramuka itu kan seperti itu. Kalau ini 3 meter itu panjang sekali. Ya. Bagaimana dengan orang yang tertinggal? Wa man fatathu ma'al imam lam yaktiha indal Hanafiyah wal Malikiyah li'anna nawafila la tuqda. Kalau ada yang tertinggal, terlambat, imam sudah selesai sholat ya,
tinggal khutbahnya begitu, maka menurut mazhab Hanafi dan Maliki tidak perlu diqodho karena sholat sunnah tidak ada qodhonya. Ini pendapatnya Hanafi dan Maliki. Sementara menurut mazhab Syafi'i dan Hambali disunahkan untuk mengqodhonya berdasarkan apa yang dilakukan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik itu sahabat Pak ya, sahabat Nabi yang biasa membersamai Nabi. Hukumnya sama seperti sholat-sholat yang lain kata mazhab Syafi'i dan Hambali, ya. Tuqdo, boleh diqodho. Wadzalika fi baqiyatil yaum, itu bisa dikerjakan di hari itu juga. Ya. Jika terlambat ya. Wa in adraka ba'da rakaatin atam rakaat tsaniyah wa fi tasyahhud ada rakaataini. Seperti sholat subuh berarti ya, kalau terlambat 1 rakaat ya nambah 1 rakaat. Kalau dapat tasyahud ya berdiri ngerjakan 2 rakaat. Beda kalau dengan sholat Jumat Pak ya. Dengan pernah terlambat sholat Jumat Pak? Tidak pernah ya, alhamdulillah ya. Tidak pernah terlambat. Jadi kalau masbuk sholat Jumat itu dapat 1 rakaat, maka nambahnya 1 rakaat. Tapi kalau sudah tidak dapat 1 rakaat, dengan datang imam sudah i'tidal, sami Allahu liman hamidah, rakaat yang kedua, maka nanti sholat zuhur. Jadi kalau ada yang terlambat misalnya maaf ya, misalnya sedang sholat kemudian buang angin ke belakang ya, kemudian sudah rakaat kedua itu ya, pas sampai di shaf lagi imam sudah i'tidal untuk rakaat yang kedua, berarti dia tidak. Kalau secara hukum fikih kan itu tidak dapat 1 rakaat Pak ya. 1 rakaat itu kan minimal dia dapat ruku ya. Maka dia harus mengerjakan 4 rakaat sholat zuhur, ganti niatnya. Tapi kalau sholat id enggak. Menurut pendapat Syafi'i dan Maliki, Hambali, ya kalau dapat 1 rakaat ditambah 1 rakaat, kalau dapat cuma tasyahud ya berdiri lagi dia kerjakan 2 rakaat. Kemudian ya ini mungkin solusi ya, solusi bagi yang kebetulan sholat idnya berbeda gitu ya. Sendirian di hari pertama, yang lain belum sholat, tapi dia meyakini sudah sholat. Ini bagaimana begitu ya? Ya. Maka di sini wa tusalli fil yaumit tali ba'da yaumil id fi ra'yil jumhuri fi Idul Fitri wa fi thalathati ayyam fi Idul Adha idza lam ya'lam qaumun bil idi illa ba'da sholati dzuhri yaumal id. Ini kasusnya jika suatu kaum, suatu masyarakat ya, dia baru tahu sholat Idul Fitri itu atau Idul Adha setelah sholat duhur, itu kan waktunya sudah habis Pak ya, sudah habis ya. Maka menurut Dr. Wahbah Suhaili, maka kalau Idul Fitri ya hari besoknya, Idul Adha bahkan sampai 3 hari berikutnya masih boleh mengerjakan sholat Idul Adha. Artinya apa? Artinya ketika kita sendirian berbuka ya, misalnya di Idul Fitri, tidak ada yang lain semuanya, misalnya hari Sabtu kita sendirian hari Jumat ya, berarti masih boleh ikut sholat Idul Fitrinya bersama yang hari Sabtu ya, meskipun kita meyakini hari Jumat sudah tidak puasa. Kemudian tempat pelaksanaannya di mana? Menurut jumhur ulama ya, tempat pelaksanaan sholat Idul Adha ataupun Idul Fitri adalah di musola, bukan di masjid. Kecuali kalau ada udzur, hujan ataupun yang lainnya, baru boleh dilakukan di masjid. Karena Nabi SAW setiap sholat Idul Adha dan Idul Fitri itu beliau mengerjakannya di musola. Musola itu apa? Tanah lapang, bukan musola ini masjid terus musola itu ya nggak untuk sholat Jumat ya.
Jadi musola bahasanya Nabi dulu itu bukan musolanya hari ini yang tidak untuk sholat Jumat. Kan ada hadis, mangkana dzu sa'atin, barang siapa yang memiliki kelapangan di Idul Adha ya, walam yudhi, dan dia tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana, jangan sekali-kali mendatangi musola kami untuk sholat Idul Adha ya. Ini bukan musola seperti hari ini masjid yang untuk sholat Jumat, musola kok secara logika lu malah nggak muat loh kalau di musola ini. Justru kalau musola yang dimaksud oleh Nabi Muhammad itu adalah tanah lapang, otomatis bisa muat menampung lebih banyak. Itu sunnahnya yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat Idul Adha dan Idul Fitri. Adapun di Mekah Al-Mukarramah itu yang paling baik, paling afdal adalah dilakukan di Masjidil Haram. Karena keutamaan Masjidil Haram itu dibanding dengan masjid-masjid ataupun dibanding dengan tanah yang lainnya ya, tanah yang mulia ya. Tanah yang penuh dengan keberkahan, yang sholat di situ bernilai 1000 kali sholat Pak ya. 100.000 ya, 100.000 kali sholat ya. Kemudian menurut madhab Syafi'i, nah ini makanya di Indonesia banyak yang mengerjakannya di masjid. Menurut madhab Syafi'i ada fil masjid afdal, mengerjakan sholat Idul Adha dan Idul Fitri di masjid itu lebih utama. Pendapatnya siapa Pak? Madhab Syafi'i. Kenapa? Alasannya li'annahu asyraf wa andaf, karena masjid itu lebih tempat yang lebih mulia daripada tempat-tempat yang lainnya dan lebih bersih daripada tempat yang lainnya. Kecuali ini pun memberikan pengecualian, masjidnya sempit. Jadi kalau masjidnya sempit ya jangan dipaksakan. Kan paling utama di masjid. Ya sama saja kalau kemudian ada jamaah yang tidak kebagian tempat. Ya kalau misalnya sebelah sananya masih rumah warga bisa dipakai, ya, sebelah sananya udah bangunan-bangunan pabrik dan seterusnya atau perumahan yang tidak bisa digunakan untuk sholat gitu. Kalau di kampung-kampung kadang masih bisa, pagarnya dijebol ya. Jadi masjid darurat, jadi tempat sholat darurat. Sholat sunnah, apakah ada? Selama ini kita nggak pernah melihat Pak ya, ada orang di lapangan kemudian sholat sunnah ya. Kalau di masjid mungkin tahiyatul masjid iya ya. Kalau di lapangan, maka menurut madhab Syafi'i wala yukrahu inda Syafi'iyah khilafan lil jumhuri an-nafl qablaha li ghairil imam. Menurut madhab Syafi'i, bagi selain imam tidak apa-apa untuk mengerjakan sholat sunnah. Catatannya setelah matahari meninggi, berarti waktu-waktu sholat duha. Kalau matahari belum terbit ya, atau pas matahari terbit itu waktu yang dilarang. Kemudian apa alasan jumhur tidak membolehkannya atau jumhur memakruhkan? Jadi sebelum sholat Idul Adha dan sebelum sholat Idul Fitri itu tidak ada sholat sunnah menurut jumhur ulama. Makruh kenapa? Lita'assi bin Nabi, karena mengikuti apa yang dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi setelah Nabi datang, beliau itu langsung mengajak para sahabat untuk sholat. Kemudian rokaatnya saya kira Bapak Ibu sekalian sudah saling memahami 2 rokaat. 2 rokaat. Dalilnya juga sahih. Kemudian perbedaannya dengan sholat sunnah yang lain, di dalam sholat Idul Adha ini dan Idul Fitri ini ya ada takbir ziyadah. Apa itu takbir ziyadah Pak? Takbir tambahan ya. Setelah doa istiftah ya, nanti ada takbir ziyadah. Kalau menurut madhab Hanafi ya, menurut madhab Hanafi 3 kali. 3
3 kali. Kemudian sementara menurut mazhab Maliki Hambali ya, 6 kali di rakaat pertama dan 5 kali di rakaat yang kedua. Saya ulangi, menurut mazhab Hanafi 3 takbir ziyadahnya cuma 3. Berarti ini rakaat pertama dan yang kedua 3. Menurut mazhab Maliki dan Hambali, rakaat pertama 6, rakaat kedua 5. Yang dipraktekkan di Indonesia menurut mazhab Syafi'i, rakaat yang pertama 7, rakaat yang kedua 5. 5, 7 dan 5 itu selain takbir intikal. Apa itu takbir intikal? Takbir perpindahan. Misalnya rakaat kedua kan ada takbir intikalnya dari sujud ke berdiri. Allahu Akbar. Nah ini nggak dihitung. Demikian juga takbiratul ihram. Allahu Akbar ini nggak dihitung. Nanti kalau rakaat pertama 7 ya 7. Rakaat kedua 5 ya 5 selain takbiratul intikal, takbir perpindahan itu. Itu menurut mazhab Syafi'i yang dipraktekkan di Indonesia ini rata-rata yang mazhab Syafi'i. Entah itu mereka yang mengaku mazhab Hambali ataupun Maliki, umumnya di Indonesia 7 dan 5 ya. Apa karena mungkin saya yang nggak keliling-keliling Indonesia ya, tapi selama ini kayaknya belum dengar saya ada masyarakat yang sholat Idul Adha atau Idul Fitri itu takbir ziyadahnya, takbir tambahannya cuma berapa? 3 gitu ya. Kemudian apa yang dibaca antara takbir ini ya, di antara sela-sela takbir ini, yang dibaca adalah kalau di sini disebut dengan al-baqiyat as-sholihat, yaitu zikir berupa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi antara dua takbir, antara di sela-sela takbir ziyadah, takbir tambahan ini kita membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalau jenengan pas ngimami diingatkan ya. Barangkali di antara jamaah ada yang nggak ikut ngaji, cuma ikut sholat saja gitu. Diingatkan di antara takbir ini ada bacaan zikirnya, yaitu Allahu Akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Atau juga bisa kalau ini panjang ya, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Ini juga boleh. Ada juga wa sallallahu ala Muhammadin nabi wa alihi wasallam wa sallama tasliman katsira. Ya, ini riwayat-riwayat dari para ulama boleh. Silahkan dipilih yang paling mudah yang pertama tadi. Ada juga yang mengatakan bahwa takbir ziyadah itu tidak ada. Takbir ziyadah itu tidak ada. Ya. Tapi yang di Indonesia yang dipraktekkan ya takbir ziyadah itu takbir tambahan, Pak ya. Takbir tambahannya. Ya, cuma di sini tidak disebutkan menurut siapa yang saya dapat lagi saja, Pak ya. Pernah ada yang mengatakan bahkan itu tidak disunahkan begitu. Tapi sekali lagi para ulama dari masa ke masa sudah mempraktekannya. Ya, dari masa ke masa sudah mempraktekannya, dari zaman ke zaman mempraktekannya. Seperti khutbahnya, ya, khutbah Idul Adha dan Idul Fitri, menurut jumhur ulama itu, ada 2 khutbah. Ada khutbah pertama dan khutbah kedua. Tetapi menurut mazhab Hambali cuma 1 khutbah. Nah di Indonesia kalau ini banyak prakteknya dua-duanya. Saya melihat ada yang 2 khutbah, ada yang 1 khutbah. Ya. Jumhur ulama, mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi dan mazhab Maliki berpendapat 2 khutbah ini berdasarkan 1 banyak dalil hadis. Tetapi
oleh mazhab Hambali, bahkan oleh Syekh Albani di dalam kitab hadis-hadis dhaif dicantumkan bahwa khutbah id yang 2 kali khutbah itu hadisnya dhaif. Memang ada beberapa hadis, tetapi semuanya dhaif, tidak ada yang kuat. Makanya mazhab Hambali tidak memakai 2 khutbah. Sementara mazhab yang lain Syafi'i, Maliki dan Hanafi, ya, mereka berpendapat bahwa khutbah Idul Adha itu 2 kali sebagaimana khutbah Jumat, ka khutbatil Jumat. Nah, jadi dikiaskan dengan khutbah Jumat selain berdasarkan dengan hadis-hadis yang menurut mazhab Hambali hadisnya lemah. Tapi sekali lagi ini juga dipraktekkan di banyak negara 2 kali ini. Jadi ini kaifiyah dan tidak masalah, monggo mau pakai khutbah 2 kali ataupun sekali. Dan biasanya di khutbah yang kedua itu Nabi berwasiat khusus untuk kaum wanita. Di khutbah yang kedua. Kemudian di antara takbir-takbir itu diiringi, di antara khutbah itu diselingi dengan membaca takbir. Kemudian kapan kita disunnahkan untuk mensyiarkan, menggemakan takbir di Idul Adha dan Idul Fitri. Dan takbir ini, Bapak-Ibu sekalian, masnunun likulli muslim, masnunun fil ida ini ittifaqan, bahwa takbir mengumandangkan takbir itu disunahkan bagi setiap muslim menurut kesepakatan para ulama, bukan hanya di masjid, fil manazil, di rumah, wal masajid, di masjid-masjid, wal aswaq, di pasar-pasar, wat turuq, di jalan-jalan. Hari ini memang iya Pak ya, sudah ada ya pasar-pasar, tapi dari MP3 di pasar-pasar, di bis-bis itu kalau Idul Adha ya, khususnya ya masa-masa mudik itu takbir di mana-mana ya. Di jalan-jalan banyak takbir, tapi dari MP3, dari radio, ya, rata-rata kaum musliminnya takbirnya pas malam Idul Fitri. Mulai kapan? Dimulai dari malamnya ya, malamnya. Malam Idul Fitri ya sudah masuk, sudah mulai ya malam Idul Fitri. Dan disunahkan untuk bertakbir secara jahar ya. Jahar itu dikeraskan. Kalau Idul Fitri sampai kapan? Ila bad'is sholati indal jumhur. Kalau Idul Fitri itu sampai ketika sholat saja, sholat Idul Fitri saja. Kalau imam sudah naik, sudah khutbah, itu sudah wa ila faragh minal khutbah. Kalau menurut jumhur sampai pas imam sudah naik saja, imam sudah sholat maksudnya. Kalau menurut Hambali sampai khutbah selesai. Berbeda dengan ketika Idul Adha. Kalau Idul Adha itu sampai kapan Pak? Sampai hari tasyrik selesai. Di setiap setelah waktu sholat wajib, setelah sholat wajib disunahkan untuk bertakbir ini. Jamaah sekalian dimati Allah Subhanahu wa taala, kemudian
Apa yang disunah-sunahkan, sunah-sunah ya, kita langsung saja sunnahnya. Sunnah-sunnah yang dikerjakan di hari Idul Adha dan Idul Fitri, yaitu menghidupkan malamnya dengan ketaatan-ketaatan. Ihya ulail bitaatillah. Ya, dengan sholat, dengan bertakbir dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah mandi dan memakai baju yang bersih, kemudian memakai wewangian. Dan ini biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW yaktasilu yaumal fitri wa yaumun nahar. Mandi. Ini berarti termasuk mandi yang disunahkan, Pak ya. Bukan wajib ya. Mandi sholat Jumat, mandi sholat Idul Adha dan Idul Fitri itu hukumnya sunnah. Kemudian yang ketiga adalah makan untuk sebelum sholat Idul Fitri, sarapan dulu sebelum sholat Idul Fitri. Sementara kalau sholat Idul Adha itu setelah sholat Idul Adha baru disunahkan makannya. Ya harapannya biar sholat Idul Adha segera, kemudian bisa makan dari dagingnya. Tetapi prakteknya kalau sarapan nunggu daging nanti bukan sarapan ini, makan siang gitu ya. Makanya dulu ada kisah unik di zaman Nabi itu, ada seorang sahabat yang menyembelih kambingnya itu sebelum subuh, Pak, Idul Adha. Dini hari disembelih, dikuliti, dimasak, sehingga orang-orang rampung sholat Idul Adha dihadirkan, dihidangkan. Wahai Nabi, ini daging ini hewan kurban saya sudah saya sembelih. Biar jamaah setelah sholat nggak nunggu daging lamaan. Kapan kamu nyembelih? Ya, sebelum sholat. Mestinya sebelum subuh kan ya, sebelum subuh. Maka kata Nabi, kata Nabi, lahmus syatu lahmin. Jadi kambingmu itu bukan lagi kambing kurban, tetapi kambing pedaging. Sedekah masuknya. Jadi tidak dapat pahala kurban. Kalau kurban itu kan sampai darahnya yang mengalir, Pak ya. Berarti darah belum sampai tanah itu orangnya sudah mendapat maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, sudah mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Anggota-anggota hewan kurban yang tidak dimakan itu juga berpahala, tanduknya, bulunya. Nah, kalau hewan pedaging itu yang disedekahkan itu yang berpahala. Makanya beda ya. Jadi hati-hati ya. Dan juga kalau kita meyakini Idul Adha-nya besok ya, jangan nyembelih hari ini gitu ya. Itu sesuai dengan keyakinan. Kemudian berangkat ke tempat sholat sepagi mungkin. Kemudian di sana bisa menunggu dengan mengumandangkan takbir. Ini sunnah ya. Ini sunnah-sunnah. Yang keenam adalah menunaikan zakat fitri sebelum sholat Idul Fitri. Jadi dulu prakteknya para sahabat itu sambil berangkat ke masjid, sambil berobat membawa zakat fitri. Nah, kalau hari ini semuanya berangkat ke sholat juga begitu ya. Makanya ijtihad ulama Indonesia itu zakat fitri diadakan sehari atau 2 hari sebelumnya, rata-rata 1 hari. Kemudian yang berikutnya adalah berbuat baik kepada keluarga dengan bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Ya kalau hari ini mungkin di Solo ya khususnya ada fitrah begitu ya. Nah, itu masuk daripada bagian sunnah, bagi-bagi amplop kepada ponaan, tetangga-tetangga dan seterusnya. Itu masuk tawassu'ah alal ahl. Nah, khususnya kepada keluarga. Yang ke-11 adalah dibolehkan mengadakan hiburan-hiburan tentunya yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kalau di zaman Nabi itu menabuh rebana. Innal habasyata kanu yal'abuna inda Rasulillahi fi yaumi 'idin
Jadi dulu ada seorang yang memainkan tabuhan itu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hari Id. Jadi dulu hiburannya seperti itu Pak ya. Kemudian yang berikutnya adalah berusaha untuk memperbanyak amal soleh di hari 10 di hari Idul Adha ya, tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Karena itu hari yang sangat mulia. Kata Rasulullah, "Ma min ayyamin al-amalu sholih ahabbu ila Allah azza wa jalla min hadzal ayyam." Tidak ada hari yang amal soleh itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hari ini yaitu tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Maka yang paling afdol lagi adalah menyembelih kurban di hari itu ya. Jamaah sekalian dimati Allah Subhanahu wa taala, itu pembahasan tentang sholat Idul Adha dan Idul Fitri. Ya, alhamdulillah sudah selesai sampai sunnah-sunnahnya. Monggo barangkali ada yang mau ditanyakan. Waalaikumsalam. Oh ya. Bagaimana hukum ketika sholat Id berbarengan dengan sholat Jumat ya? Menurut pendapat mazhab Hambali, sholat Jumatnya gugur. Tetapi menurut jumhur ulama tidak. Yang lebih utama adalah menghadirinya ya. Karena bahasa Nabi ketika terjadi Idul Adha dan Idul Fitri di hari Jumat, setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat Id, beliau berkata kepada para sahabatnya, "Man syaa ayyujammi falyujammi." Barang siapa yang ingin menggabungkannya, maka silahkan. Artinya sudah sholat Id, nanti sholat Jumat lagi, itu berarti kan menggabungkan dua sholat Id kan. Sholat hari Jumat, sholat Jumat itu kan sholat Id juga, sholat Id yang mingguan gitu. Maka kata Nabi, barang siapa yang ingin menggabungkannya, silahkan. Man syaa, artinya yang tidak mau pun tidak masalah. Sehingga menurut mazhab Hambali, bahkan menurut beliau itu sudah gugur. Ya. Tetapi bagi imam dan bagi para takmir, bagi para imam dan para takmir, lebih baik menyelenggarakan sholat Jumat untuk memfasilitasi mereka-mereka yang berpendapat masih harus sholat Jumat. Gitu pagi. Jadi yang beranggapan bahwa sholat Jumat itu gugur itu menurut pendapat Hambali, Sementara pendapat yang lain tidak gugur, masih masih dianjurkan untuk sholat Jumat. Yang lain monggo. Sudah? Alhamdulillah. Nggih, Pak. Yang berhaji tadi kan disebutkan boleh mengerjakannya secara furoda di Mina, mengerjakannya sendiri-sendiri di Mina. Kan memang di sana nggak ada sholat Idul Adha, begitu kan? Ada apa, Pak? Oh ada ya. Oh yang di masjid ya, yang di Mina. Di sini disebutkan bahwa bagi yang berada di Mekah Al-Mukarramah di sini di musim haji tadi dianjurkan untuk mengerjakannya di Mina secara furoda, secara sendiri-sendiri.
Wa tusannu inda Syafi'iyah, dan disunahkan menurut mazhab Syafi'iyah lil hajj, bagi orang yang sedang haji bimina, lakinna furoda la jama'atan, dikerjakan secara sendiri di Mina, tidak secara berjamaah. Itu bagi orang yang sedang berhaji. Ya berarti kalau sholat sendirian tidak harus ada khutbahnya, Pak. Jadi sholat ya 2 rakaat begitu ya. Khutbahi siapa mau sholat sendirian? Ya sholat begitu ya. Sebagaimana kalau yang mengqadha itu mestinya kan ada takbir ziyadahnya juga ya, seperti sholat Idul Adha, Idul Fitri begitu. Kemudian selesai sudah, nggak pakai khutbah begitu. Sinten malih? Sudah ya? Alhamdulillah. Demikian yang dapat kita kaji pada kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf ya. Insya Allah pekan berikutnya, bulan berikutnya kita akan membahas tentang sholat gerhana. Sholat gerhana ya, nanti sholat sunnah yang lainnya ya, tidak tahu nanti setelah sholat selesai bahas apa lagi gitu ya. Enggak Pak? Sholat apa? Istisqa ya. Kalau sholat istisqa sunnahnya Nabi dulu di lapangan ya, di lapangan. Bahkan Nabi Muhammad SAW bukan hanya orang-orang ya, tetapi hewan-hewan juga diajak keluar ya. Nah, hari ini mungkin ada orang yang melakukan sholat istisqa ya, itu bukan hanya manusia-manusia yang ikut sholat, tetapi hewan-hewan dibawa ya ke tempat sholat itu sholat istisqa. Ya hari ini di daerah-daerah Gunung Kidul Pak ya, yang sudah sudah kekeringan, disunahkannya di lapangan ya, karena memang yang keluar banyak, mestinya yang keluar lebih banyak daripada sholat Idul Adha dan Idul Fitri. Sama ya, tanpa adzan, tanpa iqamah juga. Tadi untuk sholat Idul Adha dan Idul Fitri seruannya adalah as-sholatu jami'ah, tidak ada adzan dan tidak ada iqamah. Demikian dapat kami sampaikan. Sudah tidak ada pertanyaan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.